Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Melati Stianingrum dari Prodi Pendidikan Bahasa Lampung dengan NPM 2213046031. Di sini saya akan meresu materi PPKMB tahun ajaran 2022 dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 19 Agustus. Materi disampaikan oleh Bapak Yusriandi berjudul Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Digital. Isi dari materi yang disampaikan adalah tentang Undang-Undang ITE seperti perbuatan yang dilarang yang dapat dikenakan pidana penjara atau denda. Perbuatan yang dilarang seperti bermain slot atau di perjudian online ini juga sudah dilakukan pemblokiran di beberapa situs yang terkait. Pak Yusriandi juga menginfokan bahwa tidak hanya perjudian online saja yang merupakan kejahatan digital, tetapi juga ada beberapa lainnya seperti berita hoaks, pencemaran nama baik, dan penipuan online. Maka dari itu, jangan sampai kita ikut dan terjerat masalah seperti di atas. Materi yang kedua yang disampaikan oleh Ibu Susti Herawati, STMSI, SI, yang berjudul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual sebagai Anti Kekerasan, Anti Perundungan. Ibu Susisti membahas generasi muda yang dimana menurut Undang-Undang generasi muda adalah yang berumur 16-30 tahun. Perbedaan sikap dan perkataan bagi orang yang berilmu dan tidak berilmu. Merosotnya nilai toleransi dalam masyarakat, kemunduran kesopanan dan rasa tolong-menolong, lunturnya nilai kejujuran di dunia maya, dan lain-lain. Materi yang terakhir di hari pertama yang dibawakan oleh DRKH Said Akil Siroj, MA, yang berjudul Pengembangan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama yang berisi sejarah-sejarah dunia Islam yang sistem pemimpinnya adalah khalifah. Materi pertama hari kedua yaitu disampaikan oleh Prof. Heriadi SH berjudul Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang menjelaskan tentang indikator profil pelajar Pancasila. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Belajar Hak Mahasiswa. Hari kedua materi kedua disampaikan oleh Prof. Dr. Asep Sukahar Esket MKes yang berjudul dengan Kesadaran Lingkungan Hidup Manajemen Risiko dan Kampus Sehat. Lingkungan hidup, lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, kampus sehat. Program kampus sehat yang merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi. Materi ketiga disampaikan oleh yang berjudul Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Materi yang disampaikan berisi tentang sebagai mahasiswa tidak hanya semata-mata meninggikan nilai IPK, tetapi juga mengembangkan nilai tersebut dalam bidang organisasi yang ada agar bisa belajar kepemimpinan dan mampu mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Materi PPKMB Fakultas. Materi 1 Prof. Dr. Pantuan Raja MPD, Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era Teknologi dan Plagiarisme. Bagaimana kita menyikapi dosen? Dosen mengapa bahwa siswa itu sangat mandiri, proses pembelajaran di Universitas SMA itu berbeda. Kehidupan kampus tidak hanya akademik. Akademik itu artinya lulus dengan praktik dan ijazah, tapi mampu tidak hanya sebatas itu saja, juga pentingnya organisasi. Materi kedua dari Dr. Andes Riswandi MPD, Sistem Perkuliahan dan Bimbingan Akademik dan Kerja Sama. Analisis mahasiswa. 1. Kemampuan akademik, emosi yang terkendali dan stabil dan tidak stabil, dan kondisi sosial masing-masing, kesiapan menjadi mahasiswa dan belum. 2. Bagaimana ujinya kurikulum kalian mengalami SMA daring? Apakah semua itu masuk dan tidak itu per prodi secara keseluruhan? 3. Berkaitan dengan literasi 4.0, literasi data. Di sini kita berkaitan dengan bagaimana kalian memahami menggunakan teknologi di sini. 3. Pengembangan iptek dan informasi. Ada kegiatan KO dan ekstrakurikuler. 4. Tujuan kita untuk kuliah. Apa ini pilihan kita? Materi ketiga yaitu Dr. Andes Supriyadi MPD, Fasilitas untuk Perkuliahan dan Mahasiswa. Fasilitas. 1. Tempat parkir terpadu, ada 2 BNI dan GSG. Ini untuk mengulangi
pemanasan global, dan nanti ada fasilitas Tayo yang akan mengantar kita ke tiap fakultas masing-masing. Materi keempat dari Ibu Dr. Riswanti Rini, MPD, tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Kita mahasiswa jangan sampai menjadi yang namanya mahasiswa kupu-kupu, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Itu semua harus bersamaan. Yang kita utamakan yaitu akademik dan non-akademiknya. Tujuan prestasimu untuk FKIP. Materi hari keempat, tanggal 19 bulan 8 2020, materi 1, pembimbingan akademik. 1. Pengertian akademik. 2. Intensitas pertemuan. 3. Tugas bimbingan akademik. Materi kedua yaitu penjaminan mutu program studi atau mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu SPPBL. 2. Bekerja sama dengan tim menjamin mutu universitas, fakultas, dan jurusan. 2. Bekerja sama dengan jurusan. Ketua PSBPBL FKIP Unila mengimbau dosen untuk melaksanakan perkuliahan secara bermutu. 3. Bekerja sama dengan fakultas dan universitas dalam melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja dosen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.